Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta kesehatan hingga kita bisa berkumpul dan menyaksikan video saya dan rekan saya terkait mata kuliah Ekonomi Industri, dosen pengampu Rio Laksamana, sarjana ekonomi dan magister ekonomi, terkait materi globalisasi dan pembangunan industri. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Deli Deseli, NIM 119031150, dan rekan saya bernama Arham Maulana Lahitani, NIM 119030042. Marilah kita lanjut ke pembahasan. Yang A, globalisasi sebagai proses intensifikasi dari interaksi antar negara menghasilkan keterhubungan global. Beberapa kajian ilmu sosial menitik beratkan bahwa globalisasi merupakan dampak dari semakin terintegrasinya ekonomi internasional. Di sisi lain, globalisasi juga dipahami sebagai adanya kontrol terhadap pembagian kerja secara global yang mampu membentuk sistem perdagangan, jaringan produksi, perpindahan arus kapital lintas negara hingga melakukan penetrasi pasar. Lanjut yang ke B, globalisasi dan pembangunan industri. Globalisasi telah meleburkan batas-batas negara dan terjadinya peningkatan arus mobilisasi yang masif dan cepat, baik sumber daya ekonomi maupun perpindahan manusia melalui pemanfaatan kemajuan teknologi transportasi. Dalam hal ini, globalisasi kemudian memunculkan diskursus tentang urgens konektivitas yang merupakan salah satu relang intinya. Konektivitas dalam globalisasi memiliki banyak konteks, khususnya konektivitas yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari aktivitas globalisasi ekonomi. Adanya urgens konektivitas dan infrastruktur dalam skema globalisasi ekonomi yang karena kedua hal tersebut sangat menentukan kelancaran perdagangan internasional, arus masuk modal hingga mobilisasi. Masuk ke bagian C, pengelompokan industri. Industri dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu kelompok industri besar mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri sedang memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 orang. Dan industri kecil memiliki tenaga kerja 5 hingga 19 orang, dan industri rumah tangga memiliki tenaga kerja 1 sampai 4 orang, termasuk BPS DIY 2000. Masuk ke bagian pengelompokan industri dibagi menjadi 4 antara lain. 1. Industri besar sedang. Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi 2. Pertama, pembagian sektor industri pengelolaan berdasarkan jenis produksi yang dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini, sektor industri pengelolaan dibedakan menjadi 9 subsektor. Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini, sektor industri pengelolaan dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengelompokan ini, industri besar sedang menghasilkan nilai tambah terbesar. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Arham Maulana Lahitani. Dengan Arham Maulana Lahitani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Deli Deseli yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materinya selanjutnya. Kita lanjut ke topik yaitu yang kedua, industri kecil dan rumah tangga. Dalam rangka menunjang pembangunan di sektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu perkembangan industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil dan rumah tangga memegang peran penting
penting dalam pembangunan, khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan usaha untuk memperluas basis pembangunan dalam berbagai bidang. Industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor. Dalam pembentukan PDRB, peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidak terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil, akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar. Nah, yang ketiga itu industri kecil dan menengah. Sementara itu UMKM, usaha kecil menengah, meliputi usaha kecil formal atau tradisional, informal atau tradisional, dan juga usaha menengah yang mengelola usahanya sudah lebih maju jika dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional. Di samping itu juga dari segi permodalan juga lebih besar dan manajemennya lebih maju dibanding dengan UMKM kecil informal ataupun tradisional. Sehingga sektor industri, terutama sektor industri UKM, dapat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan majunya industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijakan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluas kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran. Upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan, yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga sektor industri, terutama sektor industri UKM dapat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan majunya industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijakan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran. Nah, yang keempat itu potensi industri kecil, baik yang sudah terkumpul dalam sentra maupun yang menyebar sebanyak 1017 unit 17.865 unit usaha dan 73 sentra yang didirikan penyerapan tenaga kerja lebih dari 78.000 orang di Kabupaten Batu pada tahun 2006. Lama sekali ya. Nah, lanjut ke peranan industri terhadap perekonomian. Filosofi mendasar dari pembangunan suatu negara adalah menciptakan kemakmuran bagi rakyat di era globalisasi. Perdagangan dewasa ini tidak bisa kemakmuran suatu bangsa hanya dapat terwujud melalui pembangunan industri, baik industri jasa maupun industri barang manufaktur. Bagi Indonesia yang dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, pembangunan sektor manufaktur ini merupakan satu-satunya pilihan, sebab faktor inilah yang mampu memberikan lapangan kerja yang besar dengan upaya yang lebih sistematis dibandingkan sektor industri produk primer maupun industri jasa. Peranan industri terhadap perekonomian dapat dilihat dari kontribusi pada produk domestik bruto, yaitu PDB, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa neto dari kegiatan ekspor, pembentukan nilai tambah serta sumbangan terhadap pajak bagi negara. Sayangnya menurut data Badan Pusat Statistik BPS, sekitar 145 juta angkatan kerja usia produktif saat ini baru sekitar 15 juta yang bekerja pada sektor industri. Waduh, jauh sekali. Sektor ini ternyata juga baru mampu menyumbangkan sekitar 25% dari total PDB Indonesia. Angka yang relatif sangat kecil. Rendahnya kontribusi industri terhadap PDB mengindikasikan bahwa pembangunan sektor tersebut sejauh ini belum mampu menjadikan penolong yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha lain. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan industri nasional belum mampu menciptakan
keterkaitan yang efisien antara sektor hulu dan hilir serta antara industri dengan sektor ekonomi lainnya. Alhamdulillah mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk ekonomi industri dengan tema globalisasi dan pembangunan industri. Mungkin itu saja yang bisa dapat kelompok 9 sampaikan. Mungkin lebih dan salahnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 9 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.